beredisi Pematang Siantar. Dalam edisi Minggu Biasa yang kedua dengan tema Tunjukkan dan Beritakan Yesus. Nah, kira-kira Kak Amel, gimana ya caranya biar adik-adik di rumah menunjukkan kepada teman-temannya bahwa dia itu adalah anak Yesus, Kak Amel? Bisa banyak cara ya adik-adik untuk menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Yesus. Bisa dengan bersikap baik kepada teman-teman kita, kepada orang yang lebih tua, dan kepada siapapun yang kita jumpai. Atau bisa kita bersikap sopan kepada sesama kita. Lalu kita juga bisa menolong teman-teman kita, menolong teman-teman yang membutuhkan. Begitu Kak Riri. Sesuai dengan bacaan hari ini ya Kak Amel? Iya, sesuai dengan Injil dan renungan yang akan adik-adik dengar sebentar lagi. Maka untuk itu, mari adik-adik ambil sikap yang baik, yang tertib untuk mendengarkan atau mengikuti Minggu Gembira kita pada hari ini. Kita bangkit berdiri Dan bernyanyi. Bersinar di pagi, burung-burung pun bernyanyi, karena Tuhan Yesus pengasih, pemberi sukacita sejati. Karena Tuhan Yesus berjanji kan selalu setia melindungi. Adik-adik yang baik, selamat pagi. Kita akan memulai Minggu Gembira kita pada pagi hari ini. Ambil sikap dan siapkan hatimu untuk mengikutinya.
Mari kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Bapa yang maha baik dan maha pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu dalam perjalanan hidup kami. Teristimewa pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas minggu gembira kami yang akan kami laksanakan sebentar lagi. Bukalah pintu hati kami Tuhan, semoga minggu gembira ini membawa berkat, membawa damai, dan menjadi kegembiraan bagi kami, dan terutama demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terpuji Engkau sekarang dan sepanjang segala abad. Amin. Lulu, skip to my Lulu. Mewartakan, mari mewartakan kabar sukacita dari Tuhan. Jati diri gereja mewartakan Roh Kudus yang akan menentukan. Mewartakan, mari mewartakan kabar sukacita dari Tuhan. Jati diri gereja mewartakan Roh Kudus yang akan menentukan. Mewartakan, mari mewartakan kabar sukacita dari Tuhan. Jati diri gereja mewartakan Roh Kudus yang akan menentukan. Mewartakan, mari mewartakan kabar sukacita dari Tuhan. Jati diri gereja mewartakan Roh Kudus yang akan menentukan. Lulu, skip to my Lulu. Adik-adik yang baik, sekarang tiba waktunya kita untuk bacaan Injil dan melihat apa yang ada dalam Injil dan merenungkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Buka Alkitabnya ya. Kita dari Injil Yohanes. Inilah Injil Yesus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksiannya, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya,
Dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus, dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Inilah Anak Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Adik-adik yang baik, dalam bacaan tadi kita melihat atau mendengar dua tokoh, yaitu Yohanes dan Yesus. Nah, Yohanes Pembaptis itu siapa? Ya, dia yang membaptis Yesus. Di mana Yesus dibaptis? Benar sekali, di Sungai Yordan. Nah, Yohanes Pembaptis ini adalah orang yang rendah hati. Ketika banyak orang mengatakan, "Kau akan membaptis Yesus. Kau ini siapa? Siapakah engkau?" Banyak bertanya kepada Yohanes Pembaptis, "Apakah engkau seorang nabi?" Nah, Yohanes Pembaptis mengatakan, "Bukan." Masih ingat perkataan Yohanes Pembaptis di padang gurun? "Aku ini adalah suara yang berseru-seru dari padang gurun, luruskanlah jalan baginya." Baginya maksudnya Yesus. Apa kata Yohanes Pembaptis? "Aku ini membaptis dia dengan air, tetapi dia akan membaptis dengan Roh Kudus." Kenapa demikian? Ketika Yohanes Pembaptis akan membaptis Yesus, maka bersaksilah Yohanes. Apa katanya? "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati. Di langit terbelah dua, turunlah Roh dari langit, ya, dan tinggal di atasnya." Dari situ Yohanes menjadi saksi bagi pewartaan Yesus. Dan apa yang kita dapatkan dari Yohanes Pembaptis ini, anak-anak sekalian? Dia itu adalah orang yang rendah hati, tidak mau congkak. Tidak pernah dia mengatakan, "Aku ini telah membaptis Yesus. Kalian tahu enggak? Aku loh yang membaptis Yesus." Tidak. Ketika orang bertanya, apa katanya? "Aku hanya membaptis dengan air, dia membaptis dengan Roh Tuhan." Adik-adik yang baik, apa yang kita dapat dari bacaan ini? Marilah kita rendah hati seperti siapa? Seperti Yohanes Pembaptis. Rendah hati, tidak congkak, tidak pamer-pamer. Kalau kita juara terus pamer, "Aku ini juara." Kalau kita punya barang, pamer-pamer sama teman kita yang tidak punya. Bukan. Dia orang yang rendah hati. Lalu apa dengan Yesus? Inilah Anak Allah. Yesus itu adalah Anak Allah. Apa artinya? Artinya kita menyatu kepada Yesus. Kita terus berdoa kepada Yesus supaya kita menjadi anak-anak Allah. Anak-anak sekami yang baik, marilah menyatu kepada Allah dengan rajin ikut minggu gembira, rajin berdoa, turut nasihat orang tua, sehingga kita akan menuruti apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis. Inilah Anak Allah. Yesus adalah Anak Allah. Maka anak-anak akan menjadi anak Allah, anak Yesus yang baik. Semoga. Lulu, skip to my Lulu. Adik-adik, mari kita mengucapkan doa syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus,
dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Lulu, skip to my Lulu. Nah, adik-adik sekami di rumah, mari kita siapkan hati kita. Kita akan menyampaikan doa-doa permohonan kita. Untuk gereja, ya Bapa, berkatilah gereja kami ini agar menjadi gereja yang besar, yang menciptakan anak-anak sekami yang berbakti, yang baik, dan yang berguna dimanapun mereka berada. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi pemimpin negara, gereja. Ya Bapa, kiranya Engkau memberikan kebijaksanaan buat pemimpin negara kami, pemimpin gereja kami, agar mereka bisa mengajak kami menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang menjadi kebanggaan-Mu. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, Bagi orang tua kami, Bapa yang baik, berkatilah para orang tua kami, berikan mereka selalu kesabaran, kesehatan, agar senantiasa mereka mampu membesarkan kami anak-anaknya seturut dengan kehendak-Mu. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi anak sekami, Bapa yang baik, kami berdoa buat seluruh anak sekami, khususnya di Keuskupan Agung Medan ini. Semoga mereka tetap dalam kasih-Mu, menjalankan segala aktivitas mereka seturut kehendak-Mu. Semoga mereka juga dapat belajar dan bermain bersama teman-temannya dengan sukacita. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita persatukan segala doa permohonan kita ini dengan mengucapkan doa yang diajarkan Yesus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Lulu, skip to my Lulu. Dari terbit matahari sampai padang
Anak-anak yang baik, kita telah selesai melaksanakan minggu gembira kita. Sebelum kita pulang, mari kita tutup minggu gembira kita ini dengan berdoa. Bapa yang maha baik dan yang maha pengasih, syukur dan terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami telah selesai melaksanakan minggu gembira kami dengan baik. Semoga semua itu Tuhan dapat berkenan kepadamu dan membawa berkat bagi kami. Sebentar kami mau pulang ke rumah kami masing-masing ya Tuhan. Berkati kami hingga kami sampai dengan selamat dan berbahagia bertemu dengan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu sekarang dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, minggu gembira kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Nah, adik-adik, bagaimana nih bacaan dan renungan pada hari ini? Masih sangat menarik ya. Iya, kita diajarkan untuk bagaimana kita mewartakan Yesus tengah-tengah zaman ini. Iya Kak Amel. Dan kiranya adik-adik yang ada di rumah mampu mewartakan Yesus di tengah zaman modern ini. Iya, pastinya dengan cara adik-adik masing-masing ya. Iya, dengan demikian berakhirlah minggu gembira kita. Sampai jumpa di minggu gembira berikutnya. Bye.